يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Kita mulai aja ya. Kak Fitri, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Mari kita mulai dirosah kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon semoga Allah meridhoi kita dalam amaliyah kita sehari-hari. Pada saat ini terutama adalah ketika kita dirosah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Hari ini gabungan ya, kelas angkatan 2021 dengan
2019 ke atas. Jadi 2021 plus 2019 ke atas. Hari Rabu pagi temanya tentang metode tes. Jadi kalau teman-teman ingat, metode tes itu kan rumusnya PD terus IM2 ini harus senantiasa diulang-ulang terus. Kemudian BHS. Rabu pagi ini kita maksimalisasi ya, kita maksimalkan PD. Kalau Selasa pagi IM2. Kalau Senin pagi BHS. Jadi kan kelas 3 ada 3 kan. Jadi sementara kalau angkatan tidak ada senioritas, tidak ada ini lebih baik dari ini lebih tinggi enggak. Di pesantren tidak menjalankan itu. Tidak menjalankan penderajatan dalam kelasnya, meskipun faktanya tetap ada, itu pasti. Tapi kita tidak mengacu pada realitas, pada fakta, tapi kita maunya hanya untuk mengelompokkan saja agar tidak numpuk di satu kelas. Kelas angkatan awal, kelas angkatan menengah, kelas angkatan akhir, kan gitu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. PD ini menjadi penting. Kenapa? Karena terkait dengan pengetahuan diri. PD ini terkait dengan pengetahuan diri. Bolehlah disebut percaya diri. Who am I? Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kita akan membaca surah pertama itu Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah kan? Al-Fatihah ada berapa ayat? Sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Al-Fatihah berapa ayat? Nggak ada yang monitor. Suara Abi jelas nggak? Putus-putus, Ustaz. Jelas. Nggak ada yang jelas, ada yang putus-putus. Al-Fatihah berapa ayat? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. 7. Kalau yang mengatakan 6 nggak ada. 7. Hanya kemudian 7 itu mulainya dari mana? Ada yang mengatakan Bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya ketika sholat, ada yang Bismillahnya jahr, karena Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Tapi ada juga ketika sholat maghrib, isya, subuh itu tidak membaca Fatihah, tidak baca basmalah. Basmalah pelan itu. Karena menganggap basmalah itu bukan bagian dari Fatihah. Terus kalau basmalah bukan bagian dari Fatihah, lalu yang menjadi ayat ke-7, kan ada hadisnya di Sabah Amal Sani, ya salah, yaitu pada ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat terpotong, ayat ke-6, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita bukakan saja ya. Nah ini, jadi kalau
Kalau basmalah, ya kalau basmalah ini di awal surah selalu ada, kecuali di surah apa? Di surah Taubah tidak ada basmalahnya. Yang juz 10 pertengahan itu, hampir pertengahan juz 10 itu ada surah namanya surah Taubah atau surah Baroah. Itu tidak ada basmalahnya. Jika ketika membaca surah Taubah atau surah Baroah itu diganti dengan a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Setiap membaca awal surah Taubah itu yang dibaca. Bahkan ulama mengatakan haram membaca basmalah di awal surah Taubah itu. Tapi kalau di surah-surah yang lain hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau di surah Fatihah ini ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap wajib. Yang menganggap wajib kenapa? Karena basmalah ini adalah bagian dari ayat. Kalau teman-teman lihat, ini bagian dari ayat. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 6, 7. Bagi yang menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah wajib. Tetap 7. Dan mayoritas memang basmalah dianggap sebagai bacaan dalam Al-Fatihah. Satu surah atau satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Tapi ada yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang menganggap begitu, berarti dia ini tidak satu, ya. Tapi satunya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di sini. 6, 7. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Rahimani fillah rahmatullahi alaikum. Siapa saja angkatan 2021, 2020, 2019, 2018, seharusnya juga ada 2017 ya. Karena ada beberapa 2017 belum lulus. Harusnya ada juga 2016. Mbak Ulfah Febri, Kak Yuni, Mbak Ulfah Febri hari ini munakosah, ujian munakosah. Angkatan 2016. Itu selama masih mahasiswa Hantara, harusnya setiap pagi semua santri dirosah. Sama kayak pemahaman yang sering Nabi sampaikan, semua mahasiswa itu selama masih mahasiswa dia adalah anggota BEM. Ya, masih ingatnya. Jadi anggota BEM itu semua saja yang masih menjadi statusnya mahasiswa. Di antara anggota-anggota itu dipilih ada yang menjadi pengurus. Nah, kalau pengurus pasti anggota, kalau anggota belum tentu pengurus. Di antara pengurus-pengurus itu maka ada ketua. Kalau ketua pasti pengurus, kalau pengurus belum tentu ketua. Himah juga begitu. Semua mahasantri Hampara semuanya sebenarnya anggota himah. Di antara himah-himah itu ada pengurus himah. Nah, pengurus himah khusus untuk himah ini adalah yang khidmah di akhir angkatan, yaitu tahun 2018, sekarang tahun keempat. Kak Yuni, ada Kak Fitri, tadi ada siapa lagi yang hadir pada malam hari, pada dirosah pagi ini. Kak Azizah Rosad, Kak Rani, Kak Putri, siapa lagi? Azizah Rosad yang mana? Yang coklat apa yang hitam? Yang coklat, Ustaz. Iya. Yang berdua ada yang dan lain-lain. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum itu kalau himah karakternya memang angkatan terakhir, angkatan keempat.
Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, semua mahasiswa Hanfara adalah anggota hima. Pengurusnya adalah yang angkatan 2018 yang tahun keempat. Tahun keempat pengurus. Di antara pengurus-pengurus itu ada yang menjadi ketua. Kalau ketua pasti pengurus belum tentu ketua. Kalau pengurus pasti anggota, tapi tidak semua anggota jadi pengurus. Iwani fillah rahmatullahi alaikum itu. Jadi sebetulnya di dalam kita memahami diri kita ini itu tertib sebetulnya itu. Huruf. Jadi maksud Abi gini, berangkat dari kita sendiri, kita memahami diri kita, kemudian kita membaca kan begitu memang kan, membaca lingkungan kita dalam konteks Al-Quran berarti membaca Al-Quran, karena ayat pertama yang diperintahkan adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Yang dibaca apa? Di situ tidak disebutkan maf'ul bih-nya kan? Yang dibaca adalah ayat kauniyah dan ayat kalamiyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat semesta alam. Sementara ayat kalamiyah ayat-ayat kalamullah, yaitu Al-Quran ini. Itu. Makanya kemudian jangan kemudian terjebak oleh rangka berpikir kita sendiri. Maksud begini, jangan sampai kita itu dihantui oleh persepsi-persepsi yang tidak ada realitasnya. Karena membaca itu harus ada objeknya. Membaca itu harus ada. Ketika kita mengetahui diri kita, tahu itu kan kalimat aktif transitif, butuh objek. Ya, misalnya Silvi mengetahui dirinya, kan gitu kan? Silvi subjek mengetahui predikat dirinya, itu kan objek. Itu. Zika membaca dirinya, kan gitu. Itu kan objek. Nah, kita PD dalam teori, dalam rumus metode tilawah evaluasi sederhana itu sebagai subjek. Kita sebagai subjek itu. Sebagai subjek, terus kemudian melihat EM2 itu sebagai proses, sebagai predikat. Meski kemudian BHS itu ada unsur nanti lebih dalam adalah objek. Sebetulnya kita arahnya ke sana, arahnya kemudian sampai mungkin kan BHS kan baca 10 menit, hafal 10 menit, setor 10 menit itu bukan sekedar proses yang kemudian setiap pagi teman-teman lakukan tadi, sebagaimana tadi subuh, tidak hanya itu. Di balik makna itu sebetulnya adalah kita akan menegakkan komunitas Al-Quran, kekuasaan Al-Quran, hukum Al-Quran, ya, negara Al-Quran. Sebetulnya begitu. Itu sangat menyebut. Makanya kemudian iwani fillah rahmatullahi diperlukan individu-individu sebagai subjek pelaku. Ini dia betul-betul matang di dalam memahami surah berikutnya. Setelah Al-Fatihah ini pembukaan, ya kan? Kita masuk ke surah berikutnya. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini iwani fillah rahmatullahi alaihi di awal kali pembahasannya ini kan mengenai karakter jenis-jenis manusia. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. Teman-teman kalau mau ngopi juga boleh. Jenis-jenis manusia di dalam surah Al-Baqarah awal-awal itu ada 3. Pertama, al-muttaqin. Ya, pertama ini Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang beriman. Bahkan ayat 1 sampai ayat 5 ini semua bicara tentang orang-orang yang beriman. Baru kemudian orang kafir itu hanya 2 ayat. Ayat ke-6 dengan ayat ke-7. Sisanya ayat ke-7, ayat ke-8 sampai banyak sekali. Ini hampir seperempat juz sendiri ya. Ini membicarakan orang munafik. Nauzubillah. Sehingga kemudian iwani fillah rahmatullahi alaikum, kita semoga Allah meridhoi
Itu pada pembahasan yang pertama ini. Jenis yang Allah ceritakan kepada kita ini ada di kategori ayat pertama. Kita baca bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat ini singkat, padat. Kalau kita pahami betul, kita tadabburi betul, mengandung makna pelajaran yang luar biasa. Seandainya kita pakai logika ekonomi misalnya, maka produsen dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkannya. Ayat ini, Al-Quran ini ada sebagai produk yang diberikan kepada manusia, kepada kita, orang-orang bertakwa. Konsumennya adalah kita. Konsumennya adalah orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Itu kan kita sebagai, agar kita tahu bahwa kita ini konsumen Al-Quran, ditarget oleh Allah untuk menjadi konsumen Al-Quran, kan begitu. Jaminannya apa? Jaminannya itu la raibah, tidak ada keraguan, ini garansi bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Dan di situ ada manfaatnya apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk. Nah, ini fillah rahmatullah, petunjuk. Kita menjadi orang bertakwa itu kan idealnya dari sekarang ya sampai meninggal dunia, kan begitu. Dari sekarang, kalau masa lalu nggak usah kita bicarakan deh, ya masa lalu nggak usah. Seandainya kita bicarakan pun nggak apa-apa. Tapi untuk menyingkat pembicaraan dalam rangka memotivasi kita semua, masa sekarang ini sampai meninggal dunia. Meninggal dunia kapan? Wallah alam, apakah 5 menit lagi, apakah 10 menit lagi, kan kita nggak tahu. Disitulah kemudian time series, real time kita ini sedang berhadapan dengan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Al-Quran sebagai produk yang akan kita gunakan. Nah, iwalillah rahmatullahi alaih. Oleh karena itu motivasi ini harus senantiasa hadir di dalam diri kita masing-masing. Motivasi ini harus senantiasa hadir dalam diri kita masing-masing. Kita di Hamfara hanya 4 tahun, ya kan? Ya kalau bisa sampai 4 tahun. Kalau hanya 3 tahun, 2 tahun meninggal dunia. Sudah ada beberapa angkatan sebelumnya yang meninggal dunia. Almarhum Mas Hamid, angkatan 2006, almarhum siapa itu? 2009 dulu, Mas Ali Akbar, Mas Ali Yaman, almarhum Mas Mustafa. Masya Allah, pas meninggalnya Mas Mustafa dulu, angkatan 2010, angkatan Ustadz Agus, itu angkatan 2006 nih, 2006 atau 2010 ya Mas Mustafa, ada yang masih ingat? Itu meninggalnya di Hampara, di kampus. Itu penduduk pada takziah itu sampai penuh banget. Jadi jalan itu penuh, terus kemudian sampai meluber ke depannya Pak RT itu, Pak Mardi itu, yang warung yang pertigaan itu di atas itu. Sampai kemudian dimakamkan kan di makam kampung sini. Teman-teman sudah tahu makam kampung belum?
Sebaiknya sekali-kali ke sana, mungkin Himah bikin program gitu tahlil di sana gitu untuk itu mengenang Mas Mustafa itu. Bahwa kita pun juga sebetulnya suatu saat akan meninggal dunia juga. Gitu. Kita yang hanya 4 tahun ya, insya Allah kalau hidup terus, kalau mati Allah alamnya semoga aja. Jadi antara hidup dengan mati kita harus standar, harus stabil. Karena apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Di antara ghaib adalah kematian. Kapan kita mati itu ghaib. Dan itu yang pertama. Yang pertama. Makanya kemudian hudal linnas, petunjuk bagi manusia, itu jangan sampai hanya untuk hampara saja. Menghafal Al-Quran jangan hanya ketika dihampar saja. Terus orientasinya sampai meninggal dunia. Baik hafal juz amma maupun ayat-ayat ekonomi. Jadi yang juz amma itu orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ayat-ayat ekonomi juga jangan hanya semata-mata hanya ingin lulus dari hampara karena hampara mensyaratkan hafal ayat-ayat ekonomi, maka setelah hafal ya sudah, itu kan enggak begitu. Ya. Tolong diperhatikan kakak-kakak yang sudah hafal ayat-ayat ekonomi ya, BHS-nya tetap lanjutkan. Ya, ada Kak Basit, Kak Fitri, Kak Kolib, Kak Rani, Kak Iif, Kak Dina, sebentar lagi Kak Yuni. Ya, Kak Yuni ya. Mana draft ayat-ayat ekonominya belum dikirim ke Abi? Segera dikirim. Di laptop kemarin belum sempat kirim. Iya, dikirimkan biar Abi pelajari. Kan hari ini pekan ini kan targetnya ujian kan. Itu. Kak Syahrita juga pekan ini bimbingan untuk draft ayat-ayat ekonominya. Jadi siapa saja, Afwan, yang sudah ayat-ayat ekonomi, jangan berhenti hanya karena ingin lulus hampara saja, jangan. Kalau seperti itu, maka pengalaman kakak-kakak kalian, di angkatan-angkatan 2017, 2018, 2017, 2016, 2015, hilang itu. Hilang, termasuk pengalaman Abi. Abi dulu menghafalkan ayat-ayat ekonomi juga, Umi juga, Ustadz Agus juga, Ustadz Muhajirin juga, Pak Tasim juga, Bu Nubah juga, Bu siapa lagi, Bu Nunung juga, alumni Hampara yang sekarang jadi dosen, itu pada prosesnya juga menghafalkan ayat-ayat ekonomi juga. Tapi orientasinya untuk apa? Itu bisa diuji dalam perjalanan kehidupan ini, dalam proses ini. Kenapa? Karena hudan, Al-Quran itu petunjuk itu dari mana? Dari kita berangkat sampai kita menuju tujuan. Jadi seperti peta, map. Seperti map. Ketika teman-teman mau bepergian, misalnya dari Bangun Jiwo ini, dari kampus kita ini, mau ke Gramedia, buka Google Map. Kan tahu rutenya lewat mana, seperti itu. Jadi kita sampai di Gramedia misalnya. Atau ke Mirota kampus misalnya. Atau kemana? Ke UGM, atau ke UAD, atau kemanapun ya, termasuk mau pulang misalnya ke Magelang, ya, atau mau Jogokarian misalnya, dan lain sebagainya. Ada tujuan ke surga, ada tujuan ke akhirat, ada tujuan. Mapnya apa? Mapnya itu Al-Quran ini. Mapnya ini Al-Quran. Ada petunjuk di situ, ke kanan mau kemana, ke kiri mau kemana. Jalan menuju surga kemana, jalan menuju neraka kemana, itu petunjuk. Itu makanya kalau petunjuk ini tidak digunakan, ya selamat. Selamat untuk sesat. Selamat untuk terjebur ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gitu, Iwan Ibn Rahmatullah. Ya, mungkin ada pertanyaan sambil ngopi nggak apa-apa ya. Teman-teman kalau mau ngopi juga boleh. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan. Ini memotivasi kita. Termasuk Abi juga, Abi harus memulai lagi ngegas. Abi kangen banget pada tahun 2020 itu bisa khotam hampir setiap bulan, satu momentum 3 hari khotam 30 juz, Masya Allah. Tapi tetap ya tidak mungkin mengulang ke tahun 2020 lagi kan. Harus resolusi lagi, harus memperbaiki niat lagi, harus memperbaiki tekad lagi, berdoa pada Allah Subhanahu, minta agar diijabah, agar dikuatkan. Terus kemudian istiqomah, ya, niat, doa, istighfar itu selalu menyertai
Ahlul Quran. Baik, kalau nggak ada, Abi kira sampai di sini yang bisa disampaikan. Sebenarnya harapannya ada diskusi karena ini hadir banyak sekali ya. Oh, karena dua, ya silahkan. Ada nggak pertanyaan? Enggak ya? Al-afu minkum, kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.